UGM lagi, UGM lagi. Sumber masalah ijazah palsu. UGM. Profesor rasa buzzer, UGM. Ingat umur, ingat umur. Aduh. Polemik ini muncul, kesan saya Gajah Mada ragu-ragu sebenarnya. Rektornya bilang begini, mantan rektornya bilang tidak gitu. Mantan rektornya bilang tidak. Orang yang juga tahu dinamika ekonomi, dinamika akademik di Gajah Mada hari itu. Jadi walaupun formal hari ini yang berkuasa adalah rektor incumbent, tapi rektor sebelumnya tentu juga memahami dinamika itu. Bahasanya justru berbeda. Apa yang terjadi sesungguhnya? Nah, biarlah Gajah Mada menjawab itu. Tapi menurut saya ini amat menjadikan betul sebenarnya. Universitas terseset punya reputasi Gajah Mada demikian rupa terantuk untuk persoalan ini, walaupun orang bersangkutan adalah Presiden Republik Indonesia. Sesuatu serangan kebohongan hanya bisa dihadapi dengan membuka diri, memberi penjelasan apa adanya, berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, berdasarkan ilmu dan matematik, ya kan? Kebohongan bisa diteruskan, tapi suatu saat begitu kebohongan kelihatan, hilang kepercayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Hadis Channel. Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, hasil dari sidang CLS pada 13 Januari 2026 yang lalu ya, sepertinya ini saya perkirakan akan membuka tabir yang selama ini seakan-akan tidak jelas, tertutup gitu ya. Dan di situ menurut pendapat saya dari hasil sidang itu sudah saatnya UGM ini jujur ya dan menyerah sajalah ya. Kemudian membuka peluang juga Roy Suryo CS untuk bisa bebas ya. Dan saya perhatikan di beberapa platform juga para termo sudah mulai senyap ya, tidak terlalu gaduh gitu ya. Dan perlu kita garis bawahi bahwa pada konversi pers yang dilakukan oleh tim dari Pak Dr. Muhammad Taufik dan lain-lain yang mengajukan gugatan CLS, terbuka di situ selain keterangan dari Bapak Komjen Purnawirawan Ugroseno yang mantan Wakapolri, bahwa fotonya itu terlihat menurut Pak Ugro ya, terlihat berbeda ya di ijazah Jokowi ini dengan foto Jokowi yang sesungguhnya, itu menurut Pak Ugroseno. Dan pada kesempatan itu juga di konversi pers terlihat bahwa tampak ada transkrip nilai selain ijazah asli yang merupakan milik dari seorang alumni UGM Fakultas Kehutanan tahun 85 ya. Saya tidak tahu sih angkatannya berapa, tapi ijazahnya itu ijazah tahun 85 pada bulan Mei, sedangkan pada ijazah Pak Jokowi kalau tidak salah pada bulan November ya. Dan saya kira mungkin ada kebijakan UGM saat itu, apakah ada berapa gelombang gitu ya, lebih dari satu gelombang mungkin ya penerbitan ijazahnya. Kecuali kalau wisuda memang bisa berbeda ya, walaupun satu angkatan bisa saja wisudanya berbeda, walaupun pada tahun yang sama biasanya juga kadang-kadang ada yang disebut dengan wisuda gelombang 1, 2, bahkan sampai 3 ya untuk wisuda. Oke, kita kembali kepada transkrip ya. Jika transkripnya diragukan karena terlihat jelas bahwa transkripnya berbeda, kalau yang dimiliki atau yang ada pada bukti yang dibawa oleh Pak Rujito yang merupakan adik kandung dari seorang alumni UGM Fakultas Kehutanan tahun 85, itu terlihat jelas itu diketik oleh mesin tik manual ya. Dan pada transkrip
nilai Pak Jokowi yang pernah diperlihatkan itu terlihat ditulis tangan. Ini terlihat berbeda sekali. Dan ini menurut saya ini adalah merupakan sebuah kunci. Kenapa? Sebab tidak mungkin terbit ijazah tanpa transkrip nilai ya. Dan transkrip nilai ini merupakan sebuah format yang biasanya oleh universitas tidak berbeda ya. Untuk apalagi ini satu fakultas ya. Tidak mungkin format dari transkrip nilai itu berbeda. Jadi ada apa? Ya tentu kita akan ikuti terus. Kenapa kok transkrip nilainya Pak Jokowi ditulis tangan? Dan juga ada keanehan dari jumlah SKS ya. Sependek yang saya tahu tahun-tahun segitu mungkin nembuslah sampai 160 SKS-an. Tapi kalau sampai 190-an gitu ya atau bahkan 200 SKS ini aneh sekali ya. Yang saya tahu di kurikulum pada periode-periode tahun segitu ya memang sekitar 160-an ya. Ada yang 162, 163 ya tergantung dari fakultasnya dan tentu beban mata kuliah yang berbeda-beda tiap fakultas atau jurusan. Tapi kalau saya nembus 200 ya tidak pernah saya temukan ya. Kebetulan saya selama 10 tahun menjadi pimpinan jurusan dan jabatan terakhir saya adalah staf ahli ya di rektorat ya yang di bawah kemahasiswaan yang membidangi kemahasiswaan begitu. Jadi untuk seluk-beluk administrasi sebuah perguruan tinggi tentu tidak begitu aneh bagi saya. Dan ketika menghadapi fakta yang seperti ini ya saya sangat-sangat kaget gitu ya. SKS-nya sampai 190 ya, 130 tambah 90 ya gitu ya. Jadi 190 SKS untuk Pak Jokowi yang berdasarkan dari keterangan Bareskrim ya menurut para tim dari Pak Topik ini ya, Pak Dr. Topik ini. Nah, kita lihat saja beberapa keanehan ini mudah-mudahan segera terungkap karena bagaimanapun tentu UGM mempertaruhkan nama baiknya. Apakah fakta yang sesungguhnya itu sesuai apa yang di konferensi pers Pak Taufik dan kawan-kawan ini yang akan kita coba ikuti bersama konferensi persnya sebagai sebuah video penutup, dan di situ akan terlihat jelas apa-apa saja tabir yang selama ini menyelimuti kasus dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi ini, dan mudah-mudahan segera terjawab. Saya sampai detik ini meyakini jika itu faktanya benar seperti yang ada pada konferensi pers berikut ini, maka bisa dipastikan ijazah yang pernah kita lihat bersama dari Dian Sandi itu adalah palsu. Oke, selamat menyimak dan semoga saya selalu jangan lupa untuk mendoakan sahabat-sahabat kita, saudara kita yang sedang terkena bencana di berbagai wilayah Indonesia. Salam sehat selalu, salam akal waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ini sulapan. Tenang. Sebelumnya saya pengen salah satu dari wartawan yang di sini Boleh memegang. Sebentar. Dalam mode foto yang resolusinya tinggi. Ya, siapa yang Ini kameranya akan itu? seizin Pak Rujito sebagai ahli waris dari Pak Bambang. Ini kami tunjukkan kepada masyarakat Indonesia. Ini jelasnya seperti ini. Jadi ini boleh difoto. Silahkan difoto, di scan boleh. Kalau asli itu boleh difoto. Silahkan. Ini adalah kebanggaan dari Pak Bambang bahwa beliau sudah menempuh UGM. Ini di bawah sinar matahari, jadi jelas. Ojo ditutup. Ke kiri, ke barat. Nah, Ini di Terawang satu dicopot, di Terawang ini ini dilihat. Nah, dipegang boleh. Biar Pak Rujito yang menjelaskan. Pak Rujito, silakan. Gimana ceritanya? Aja. Jadi mohon maaf, di sini ada watermarknya. Kelihatan enggak di kamera? Kelihatan watermark. Kemudian ada emboss di sini. Di sini ada embossnya. Kemudian tolong diperhatikan. Tarikan dari garis-garis dari tanda tangan dua orang ini, rektor dan dekan, ini menurut kami meragukan. Karena tarikannya berbeda dengan apa yang diupload Dian Sandi. Kemudian ada namanya materai. Ini warnanya apa? Wartawan. Mohon maaf, teman-teman media, warnanya apa? Merah. Merah atau oranye? Oranye kan? Lah, ini nominalnya adalah 100 rupiah, betul kan? Ini sesuai dengan
Yang sana 500. Sesuai di sana 100 juga, Pak. Tapi warnanya hijau. Ini 500 ini. 100, Pak. 100. 100. Nah, kemudian yang lain adalah selain tadi ada watermark, ada emboss, kemudian tanda tangan. Di sini ini adalah logo dari UGM. Nah, logo dari UGM karena ini umurnya sudah 40 tahun. Nah, di sini ada blobor. Ini ada tinta yang blobor karena tintanya ini kualitasnya berbeda. Nah, terus tembus ke sana. Nah, ini tembus ini di belakangnya, tembus di belakang. seperti ini. Nah, ini dalam apa namanya cahaya seperti ini. Ini kelihatan. Kertas yang digunakan bagaimana? Kertas apa ini? Ada motifnya. Ya, kertasnya kotak-kotak. Ada motifnya kotak. Ya, kotak-kotak. Jadi Mohon tidak maaf. susah itu. Ini imbosnya jelas sekali di sini. Kalau di belakang ini adalah ijazah kehutanan tahun 85. Sama. Ini bulan Mei. Bulan Mei. Sedangkan punya Pak Jokowi bulan November. Silakan dibandingkan, masyarakat silakan melihat ini. Apabila UGM mau membantah kalau ini ijazah palsu, ya silakan. Nanti kita buktikan melalui uji karbon dan lain sebagainya. Ini bisa dibuktikan semua. Monggo Mas Rujito silakan sampaikan pernyataan cukup ya. Ini juga ada terakhir. Saya Pak. Bentar Mas. Ini ada dokumen lagi yang mohon maaf. Tolong dilihat pernyataan dari Barreskrim bahwa ada pernyataan Jokowi menempuh berapa SKS? 130 Iya. plus 60. Ini jumlahnya berapa ini? Ini silakan dilihat. 161. Tadi Ini udah kami lembar tanyakan. pertama. Ini silakan difoto. Bagi yang ada yang punya foto ini, mohon maaf saya. Hati-hati loh, jadi pegang kalau itu rusak nanti. Ada di gitu Nah, aja. gini, Jangan gini. jangan dibuka rusak Ya, nanti. difoto silakan difoto. Oke. Hadi, Oke. hadi. Sebaliknya. Nih, Share aja bagi-bagi. ini. 161. Ini boleh dibuktikan 161 SKS. Kalau ada yang kuliah di kehutanan menempuh 200 lebih SKS, kuwi jenenge kebablasan. S3. Orang goreng. S3. Gitu. Tapi kalau di bawah 161 Ya. oh ya, dekannya ini tanda tangan pembanding. Kenapa saya bilang mencurigakan? Karena ini tanda tangan yang asli seperti ini. Terus bro, nilainya itu pakai ketik bro, tidak ada tulis tangan ini nih. Ini jumlah kreditnya itu pakai Nilainya pakainya. diketik. Iya. Ijazah pakai tangan. Tangan tidak ada. UGM itu universitas Nambuan. Baik. Bukan Universitas Pramuka. bukan universitas cek-cek. Pak, terakhir Pak, itu kalau dugaan prediksi saya, tergugat satu dan ijazahnya tidak mungkin akan datang, tidak mungkin ada. Keputusan dari pengacara atau advokat atau nanti keputusan hakim kira-kira bagaimana, Pak?